Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bersyukur dapat berjumpa lagi bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada saat ini untuk bersaat teduh bersama. Saat ini, saya akan membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam Yeremia 17, ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada saat ini, mari siapkan hatimu, mari kita sembah Tuhan, mari kita sadari betul betapa kita membutuhkan Tuhan. Mari kita sadari betul bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri, dan kami selalu perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, tolong pegang terus tangan kami Tuhan, sebab kami perlu Engkau Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi mari katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru
Selamat berkatilah, sebab kami perlu Kau Tuhan. We need You Jesus, we need You Lord. Setiap jam kami butuh Kau, setiap jam kami butuh Kau Tuhanku. Kami perlu Kau Allahku dalam hidupku, sebab kami mau terus andalkan Tuhan, sebab kami mau terus menjadi anak-Mu Tuhan. Betapa kami perlu Engkau Tuhan, sebab kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu, ku perlu urapan-Mu. Setiap keputusan yang ku ambil, setiap langkah hidupku Tuhan, biar Kau pimpinku, biar Kau bimbingku. Sebab kami perlu Kau Tuhan, sebab kami butuh Kau Tuhan. Kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan, kami mau selalu dekat-Mu Tuhan. Oh, how we need You Lord, how we need You Lord. Sebab Kau Allahku yang baik, tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan. Ku selalu mau dekat dengan-Mu Tuhan. Ku butuh Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di hari kedua di bulan ini, di puasa Fast 21 ya, di hari yang kedua. Ya, saya berdoa kita semua dikuatkan Tuhan memasuki puasa di bulan ini dengan tema Yehovah Shammah, Tuhan hadir di situ gitu ya. Tuhan hadir, bahwa Tuhan ada dalam setiap musim dan keadaan hidup kita. Nah, pembacaan Alkitab kita untuk Bible Journey di hari ini dalam kitab Yeskel 23 dan Yeskel 24. Puji Tuhan. Dan hari ini mari kita mau belajar dari kitab Yeskel pasal yang ke-24, terutama dari ayat yang ke-12. Dari ayat yang ke-12 dikatakan, aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab katanya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Nah, sebenarnya Yeskel sedang berbicara apa dalam pasal yang ke-24 ini, saudaraku? Ini tentang sebuah nubuatan yang terjadi tentang kondisi bangsa Israel diibaratkan seperti kuali yang berkarat gitu ya. Makanya judul khotbah saya hari adalah kuali yang berkarat. Jadi kehidupan mereka digambarkan seperti kuali. Nah, dalam jangka waktu tertentu, peralatan masak yang terbuat dari logam, khususnya yang mengandung besi, akan beresiko kena karat, saudara ya. Pasti itu akan ada situasi yang berkarat. Nah, jika sudah berkarat, peralatan masak tersebut pasti akan mudah rapuh, mudah larut, dan akhirnya bisa jadi racun juga, dan itu nggak baik. Nah, karat yang nggak segera dihilangkan akan jadi semakin tebal, semakin merusak, semakin menyebar dan membahayakan. Nah, menghilangkan karat ini butuh pekerjaan yang tidak mudah gitu ya, dan itu menguras kesabaran kita, energi kita, karena untuk mengeluarkan karat itu. Nah, bangsa Israel sendiri digambarkan Tuhan seperti kuali yang berkarat itu. Dia menyampaikan perumpamaan tentang kuali berkarat yang dituangi air mendidih ya dalam pasal 24 ini. Jadi kuali yang udah berkarat itu dituangi air mendidih untuk masak daging dan tulang di atas api. Nah, begitu besar api itu sehingga daging benar-benar masak dan tulangnya hangus gitu kan. Nah, kuali menggambarkan Yerusalem, sedangkan karat menggambarkan dosa yang tidak terhapuskan. Jadi sekalipun api itu dibuat panas sepanas apapun, ya, membuat tembaga itu membara, tapi karatnya nggak akan hilang. Masakan di dalamnya tetap matang, tetap bisa dinikmati, tetap bisa makan, tapi karatnya nggak bisa hilang gitu. Nah, ini menggambarkan apa sih saudara situasi dalam pasal yang ke-24 ini? Ini menggambarkan situasi sepertinya gini, Tuhan itu udah hilang kesabaran sama bangsa Israel.
Karena berbagai upaya kayaknya sia-sia. Karat itu tidak hilang dalam api. Karat itu menggambarkan dosa yang begitu tebal, berkali-kali Tuhan berupaya untuk mentahirkan, menghilangkan, menyucikan, menguduskan mereka. Tapi itulah bangsa Israel, tetap menolak, tetap keras kepala. Tapi Tuhan dengan segala kesabarannya terus berkemurahan, terus berkasih karunia untuk mengampuni mereka, untuk terus memulihkan mereka, memberikan janji kepada mereka akan ada masa depan yang baik yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan tidak pernah menyerah untuk bisa mengasihi mereka. Tuhan gak pernah berhenti meskipun kuali itu sudah berkarat, tapi Tuhan akan terus berusaha dengan kasih karunia-Nya dan kemurahan-Nya untuk mengampuni, menolong mereka, mengubahkan mereka, menggenapi janjinya. Meskipun mereka keras kepala, meskipun mereka tidak mau taat lagi dengan Tuhan. Saudaraku, begitu besar Tuhan menunjukkan kasih dan kesabarannya kepada kita juga sebenarnya hari ini. Berapa kali kita keras kepala kayak bangsa Israel, dikasih tahu kita nolak, dikasih tahu kita keras kepala. Tuhan bilang stop, kita maju. Tuhan bilang ayo maju, kita stop. Tuhan bilang ke kiri, kita ke kanan. Tuhan bilang kita ke kanan, harusnya kita buat ke kiri. Berapa kali kita gak mentaati Tuhan. Berulang kali juga Tuhan mengingatkan, menegur, bahkan coba ya memurnikan kita supaya karat di hidup kita itu bisa hilang, supaya dosa-dosa yang selama ini menyiksa kita, mengikat kita itu sudah tidak lagi. Tapi seringkali kita ini keras kepala, saudara. Kita keras kepala. Kita tidak mau dipulihkan Tuhan. Kita jatuh di tempat yang sama, kita mengulangi dosa yang sama, kita terus berbuat hal yang sama meskipun berulang-ulang Tuhan tegur, berulang-ulang Tuhan nasihati, Tuhan pakai berbagai macam cara untuk menegur kita lewat firman Tuhan, lewat orang lain, lewat pergumulan masalah yang diizinkan, menegur kita untuk kembali kepada Tuhan. Tapi berapa kali juga kita sering kali kita melawan dengan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, saudara. Setebal apapun karat itu, Tuhan tuh gak pernah berhenti untuk membersihkannya dari kuali tersebut. Demikian juga Tuhan kesabaran dengan saya dan saudara. Tuhan kita Tuhan yang sangat sayang, Tuhan yang sangat mengasihi, Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk terus memulihkan kita, mengasihi kita, dan terus menjamah kita supaya kita mengalami pertobatan dan perubahan. Sampai itu saudaraku hari ini, kalau Tuhan masih menegur saudara, Tuhan masih memperingatkan saudara, Tuhan masih beritahu kepada saudara, Tuhan masih memberikan seperti terkadang saudara merasa bahwa ada sesuatu yang ada dalam hati saudara dan sesuatu itu teguran daripada Tuhan. Kalau Tuhan masih melakukan itu kepada saudara, percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin ada perubahan di hidup saudara. Tuhan ingin saudara mengalami pembaharuan yang luar biasa dalam Tuhan. Sebegitunya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Sebab itu kalau Tuhan masih menegur kita, percayalah bahwa Tuhan masih ada di hidup kita hari ini, dan Dia mengasihi kita, Dia sayang sama kita, Dia ingin kita kembali pada jalan yang benar, Dia ingin kita kembali pada kebenarannya, Dia ingin kita kembali pada janji firman-Nya dan kembali hidup dalam firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua di hari puasa yang kedua ini, biar kita mau ditahirkan Tuhan, dimurnikan Tuhan, dibersihkan Tuhan dari semua karat yang ada, agar hidup kita terus semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang kedua di Fast 21 di tahun ini, di bulan ini. Bersyukur aku berdoa, ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di hidup jemaat. Mereka yang sedang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sedang susah Tuhan hiburkan. Aku berdoa ada mujizat terjadi buat mereka di sepanjang bulan ini. Ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah habisnya, yang tidak pernah berhenti menjamah, mengurapi, melawat hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat kasih sayang-Mu, bersyukur buat cinta Tuhan yang melimpah di hidup kami. Berkati kami semua, kuatkan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur biar kami punya hati yang lemah lembut, mau diubahkan Tuhan, ditegur Tuhan, ditahirkan Tuhan, dan semakin berubah serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di hari Selasa besok, di hari yang ketiga daripada Fast 21. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati.
Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.